Guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Immortality. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, di lengan mayat, sebuah kotak jatuh yang tampak seperti emas, tetapi bukan emas. Seperti besi, tetapi bukan besi. Kotak itu seukuran telapak tangan. Tampaknya seperti batu tinta dan sangat berat. Pada saat yang sama, ada juga lukisan gulungan kuno yang jatuh. Ups, apa ini? Fang Han mengambil kotak emas dan besi dan membuka lukisan gulungan kuno dan menemukan bahwa latar belakangnya gelap gulita. Namun, ada bayangan naga yang samar-samar tidak aktif. Seolah-olah ini bukan lukisan, tapi lukisan sebuah jendela ke ruang yang tidak diketahui. Lukisan ini adalah harta karun. Itu tidak bisa direndam dalam air. Jika kertas biasa dan direndam, pasti akan membusuk sekaligus. Meskipun Fang Han tidak tahu kaligrafi dan seni melukis, menurut akal sehatnya dia juga menilai itu adalah harta karun. Setelah itu, dia mengambil kotak emas dan besi di tangannya untuk melihat kunci emas kecil di atasnya. Keingintahuan membuatnya mengambil batu di tepi sungai dan mengetuknya dengan keras. Duar! Kunci emas itu rusak. Ini adalah emas asli. 1 tile emas, 10 tile perak resmi, dan kunci emas ini penuh dengan 4 atau 5 tile. Tapi ini adalah sesuatu dari orang mati. Haruskah saya mengambilnya atau tidak? Seperti kata pepatah, seorang pria mencintai uang dan dia memilikinya. Fang Han merenung sejenak. Bodoh amat. Saya hanya dari keluarga budak dan saya bukan pria terhormat. Hal-hal apa aja bisa saya lakukan. Apakah itu politis? Saya memilikinya. Fang Han meraih emas dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Setelah mengambil emas, dia membuka kotak itu. Setelah dibuka, isi di dalamnya terungkap. Pil obat emas hitam berukuran ibu jari. Anehnya, ada 9 lubang di pil obat. Di antara 9 lubang, aroma obat sedikit terpancar. Fang Han merasa segar ketika menciumnya. Seluruh tubuh ringan dan kelelahan seluruh tubuh tersapu. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa 9 lubang seperti 9 lubang manusia mengandung aliran udara dan mereka tetap bernafas sedikit. Tampaknya ada kekuatan hidup yang aneh di dalamnya. Pil obat ini 1000 kali lebih menakjubkan daripada pil Ganoderma lucidum, terbaik keluarga Fang, pil Swensen. Fang Han telah melihat anak-anak keluarga Fang yang berlatih seni bela diri dan kadang-kadang menelan pil yang menjaga kesehatan. Telah ditempa dan disempurnakan, tetapi dibandingkan dengan pil obat dengan 9 lubang di depannya, itu tidak ada bandingannya. Saya juga mendengar dari para murid keluarga Fang bahwa ada beberapa obat ajaib dalam rumor yang dapat membuka sumbatan otot dan tulang, mengatur organ dalam, membersihkan kemacetan, mengaktifkan semangat, dan menelan 1 pil dapat menyelamatkan banyak orang. Bertahun-tahun bekerja keras untuk tubuh fisik dan menebus kurangnya vitalitas. Mungkinkah pil emas ini adalah obat jenis itu? Saya mencium sedikit bau dan saya merasa segar. Fang Han merasa seperti sedang memegang berlian, berpikir untuk menelannya. Tetapi setelah lama memikirkannya, dia tidak menelannya dan obatnya tidak boleh diminum sembarangan. Murid-murid keluarga Fang
itu minum obat untuk menjaga kesehatan setiap hari, tepat waktu, dalam jumlah, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Fang Han tidak bodoh. Tentu saja dia tahu bahwa bahkan jika itu adalah obat mujarab, jika tidak diambil dengan benar, itu akan merusak. Tuanku, saya menemukan mayat Anda, dan saya ingin mengubur Anda. Hadiah untuk mengubur Anda di tanah. Dua hal ini adalah hadiah saya. Kami tidak saling berutang. Fang Han memasukkan pil emas 9 lubang kembali ke dalam kotak menghadap mayat. Sambil berbicara, dia menyeret tubuh dengan seluruh tangan dan kakinya. Di mana Anda tahu bahwa mayat itu dipindahkan? Mayat itu tiba-tiba duduk. Alam rahasia kekuatan gaib benar-benar bukan masalah sepele. Sekte kenaikan abadi memang salah satu dari 10 sekte teratas di dunia keabadian. Fang Qingshui, kamu layak menjadi salah satu murid yang luar biasa. Tampaknya ada lebih banyak lagi di dunia. Seorang pria yang kuat, itu hanya tergantung pada apakah Anda dapat memperoleh alam rahasia umur panjang dengan cara kekuatan gaib. Menembus alam rahasia kekuatan gaib setelah 100 tahun akhirnya akan mati. Melangkah ke alam rahasia umur panjang adalah detasemen nyata. Penipuan, tidak. Mendengar rumor di antara mereka, zombie tidak dapat berbicara. Dan di siang hari bolong, zombie tidak akan keluar. Siapa tahu mayat itu benar-benar duduk dan berbicara pada dirinya sendiri. Kejutan Fang Han bukanlah masalah kecil. Apakah kamu menyelamatkanku? Mayat itu mendengar dan gerakannya berbalik. Melihat Fang Han, matanya tenggelam dan bertanya, "Jadi, kamu masih hidup?" Fang Han menjadi tenang dan berkata dengan tenang, "Aku tidak menyangka kamu akan begitu tenang. Dilihat dari pakaianmu, kamu seorang budak kan? Budak biasa akan melapor ke pejabat ketika mereka menemukanku. Kamu tahu, jika kamu melaporkanku ke pejabat, kamu bisa mendapatkan 1000 tel perak." Tampaknya memperhatikan reaksi Fang Han, jika ada sesuatu yang salah, atur tangan yang beracun. Satu hal lagi, lebih baik daripada satu hal. Bukan hal yang baik untuk mendapatkan hadiah perak, dan itu bukan hal yang baik untuk diingat. Saya mendapat 2 harta dari Anda, dan membuat kekayaan dalam diam adalah cara raja. Tapi, karena kamu masih hidup, 2 harta ini akan kukembalikan kepadamu. Fang Han mengeluarkan pil emas 9 lubang, dan lukisan Jiaofu Huang Huan yang telah diambil. Dia adalah seorang pelayan di keluarga Fang, dan yang paling penting adalah untuk mengamati kata-katanya. Jika tidak, dia akan menyinggung tuannya, dan dia tidak akan mati. Orang di depannya jelas orang yang aneh, dan dia takut dia bisa mengambil nyawanya sendiri dengan telapak tangannya. Adalah pepatah yang bagus, bahwa menghasilkan banyak uang dalam keheningan adalah cara raja. Bai Hechan merasakan hal yang sama. "Rumah Anda di mana, pelayan?" Bai Hechan ingat bahwa dia telah memperoleh ramuan emas 9 lubang dan Jiaofu Huang Huan. "Provinsi Longyuan, pelayan keluarga Fang." Fang Han menjilat bibirnya. "Pelayan dari keluarga Fang?" Wajah Bai Hechan tenggelam, lalu mereda dan melihat ke tanah di sekitarnya. "Kamu pasti orang yang tidak mau menjadi pelayan. Itu sebabnya kamu di sini. Diam-diam berlatih seni bela diri. Jejak kaki di atasnya adalah metode pelatihan keluarga Fang. Kamu mempelajarinya secara diam-diam. Seorang budak mencuri seni bela diri, melanggar tabu. Kamu pasti orang yang gelisah. Orang ini sangat kuat. Lihat saja ini. Aku tahu banyak." Fang Han merasa bahwa seluruh tubuhnya di bawah mata Bai Hechan sebenarnya tidak memiliki rahasia. "Fang Qingshui,
Pelayan keluarga Fang yang berada di alam misterius. Wajah Baichan menunjukkan seringnya. Wajahnya hangus dan cibiran ini sangat ganas seperti hantu. Kamu adalah seorang budak. Kamu tidak punya uang dan tidak punya kekuatan. Dan kamu ingin berlatih seni bela diri untuk maju. Itu tidak mungkin untuk melatih tubuhmu. Kamu akan menghabiskan uang sebanyak gunung dan lautan untuk memulihkan tubuhmu. Tapi kamu beruntung bertemu denganku. Aku akan memberikannya padamu. Kesempatanmu untuk maju selama kamu berjanji padaku untuk melakukan beberapa hal, kata Baichan dengan tenang. Bagaimana kamu memberiku kesempatan? Fang Han bertanya dengan hati-hati. Pil emas 9 lubang ini memiliki kemampuan luar biasa. Ini dapat membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda, menyapu kelemahan Anda, dan meletakkan dasar yang kokoh bagi Anda yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Saya akan mengajari Anda seni bela diri yang unggul, dan Anda pasti akan maju dengan pesat. Adapun apakah Anda bisa melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, itu tergantung pada kesempatan Anda sendiri. Baichan duduk tegak untuk sementara waktu. Alam rahasia kekuatan gaib? Anda dapat membantu saya berkultivasi ke alam rahasia kekuatan supernatural? Fang Han terkejut. Kamu juga tahu alam rahasia kekuatan gaib? Sepertinya kamu telah mencuri banyak hal. Baichan sekali lagi menatap Fang Han dengan kagum. Saya baru saja mempelajarinya dengan mencuri. Saya juga tahu bahwa tubuh fisik memiliki alam ke-10 dan alam ke-10 adalah transformasi ilahi. Tubuh fisik dibudidayakan secara ekstrim dan otak memiliki dukungan dari tubuh yang kuat, dan itu akan menghasilkan mana. Dan dengan kekuatan mana, kamu dapat mengolah semua jenis kekuatan magis. Fang Han menceritakan apa yang dia dengar dari Fang Tong, tangan roh raksasa. Ya, tubuh manusia, otak, adalah organ yang paling misterius. Tidak ada latihan seni bela diri yang dapat mengolah otak. Ini adalah sumber kekuatan gaib. Baichan berkata, saya ingin Anda melakukannya, tidak ada yang lain. Bersujudlah, panggillah saya guru. Dan setelah Anda berhasil berkultivasi, yang pertama adalah menemukan kesempatan untuk bergabung dengan sekte kenaikan abadi di keluarga Fang. Anda harus mempelajari sutra kenaikan abadi, dan yang kedua adalah membunuh Fang Qingshui. Sekte kenaikan abadi, Nona Fang Qingshui. Fang Han terkejut lagi. Dia tahu bahwa leluhur keluarga Fang adalah murid abadi legendaris dari sekte kenaikan abadi yang menyapu dunia dengan Taisu Dali selama bertahun-tahun lalu. Dan Fang Qingshui, wanita tertua dari keluarga Fang, telah belajar seni di sekte kenaikan abadi dan dia berkultivasi dengan cara abadi. Namun, bergabung dengan sekte kenaikan abadi tampaknya tidak menonjol. Para pangeran dan jenderal lebih suka memiliki benih. Jika saya menonjol, saya dapat mengambil alih alam semesta dan juga meratakan dunia dan menjadi kaisar. Fang Han ragu-ragu dan meludahkan bahasa yang keterlaluan. Ayolah, dia tahu bahwa di hadapan orang-orang aneh seperti Baichan, semakin dia bisa mendapatkan apresiasi dari pihak lain. Kamu memiliki pengetahuan seperti itu. Bagaimanapun, kamu masih manusia biasa. Siapa tahu. Baichan mencibir ketika dia mendengar kata-katanya. Yang paling menonjol sekarang adalah alam rahasia umur panjang setelah mengolah alam rahasia kekuatan gaib, yaitu salah satu dari 10 sekte utama keabadian. Tuan dari tuannya, kuasai satu ajaran. Dunia akan menjadi skala besar. Semua negara akan membayar upeti. Baichan tampaknya melihat melalui pikiran Fang Han. Meskipun dinasti Dali memiliki wilayah yang luas dan populasi ratusan juta,
Di mata 10 sekte utama Dewa Keabadian, itu tidak cukup. Itu hanya mainan. Seperti Kaisar Iblis tertinggi dari Dewa Iblis. Jika Kaisar Besar Kiantian memiliki satu pikiran dan tidak puas dengan dinasti Dali, dia dapat menghancurkan 10 dinasti Dali 100 kali kapan saja. Dinasti Boyue dikendalikan oleh murid-murid Kaisar Kiantian. Zun Besar, ada puluhan dinasti seperti dinasti Dasi. Dan tidak ada dinasti yang memiliki tanah di bawah dinasti Dali. Ada begitu banyak dinasti di dunia. Siapa Kaisar Kiantian? Beraninya kau menyebut dirimu seorang kaisar? Fang Han benar-benar terkejut. Dia adalah budak dalam keluarga Fang dan penglihatannya tidak buruk. Tetapi dia juga tahu bahwa di bawah seluruh dunia bukan tanah raja yang berpikir bahwa seluruh dunia didominasi oleh dinasti Li besar. Tetapi dia tidak melakukannya. Tidak tahu bahwa ada begitu banyak dinasti di dunia. Seberapa besar seluruh dunia? Dunia ini besar, langitnya besar, dan kekosongannya juga besar. Seberapa besar hati, seberapa besar dunia? Aku harus membantumu membuka matamu. Kaisar Besar Kiantian adalah kaisar iblis tertinggi di dunia. Memiliki jalan iblis, dan dia berdiri di puncak 10 sekte panjang umur dan umur panjang. Kaisar dinasti Dali dikenal sebagai panjang umur, tetapi sebenarnya dia bisa hidup sampai panjang umur. 10 sekte utama Dewa Abadi telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib dan datang ke dinasti Dali. Para pangeran dan bangsawan itu harus diperlakukan sebagai tamu karena takut penerimaan yang buruk. Kali ini Fang Qingshui telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib. Dan saya khawatir dia akan segera dinobatkan sebagai putri oleh dinasti Dali dan akan memenangkannya. Itu juga merupakan senjata ajaib yang tersisa di Gunung Huanghuan setelah Kaisar Agung Huanghuan menjadi abadi. Ini sangat kuat. Bai Haichan menatap mata Fang Han, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Jika Anda melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, Anda benar-benar dapat berhubungan dengannya. Hal ini juga melangkah ke dunia keabadian. Jika Anda tidak melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda duduk di dinasti. Sayangnya, saya memiliki harapan untuk melangkah ke ranah kekuatan gaib, tetapi gagal. Oke, ini adalah hal-hal yang dapat membuka mata Anda. Jika Anda benar-benar ingin berhubungan dengan hal-hal ini, Anda harus mengandalkan keluarga Fang dan memasuki gerbang kenaikan. Oke, kamu bisa magang sekarang. Aku tidak punya banyak waktu. Apakah waktu Anda hampir habis? Fang Han sangat senang mendengar bahwa dunia luar begitu indah. Ya, saya terkena pisau petir Yin Ungu, Fang Qingshui. Seluruh tubuh saya terputus dan hidup saya tidak akan lama lagi. Pisau guntur Yin petir ungu ini adalah salah satu dari 8 kekuatan gaib dari sekte kenaikan. Ia menggunakannya mananya sendiri untuk mengumpulkan berbagai 5 elemen petir api yang sebenarnya. Dan itu sangat mematikan. Bai Haichan menghela nafas lega. Kekuatan ramuan emas 9 lubang barusan membuatku sadar. 9 lubang jindan. Bisakah kamu pulih dari cederamu? Fang Han memutar matanya. Ramuan emas 9 lubang adalah obat terbaik di dunia untuk mengkonsolidasikan dan menumbuhkan vitalitas. Jika saya telah minum obat ini sebelum saya terluka, saya akan melangkah ke alam kekuatan gaib. Tapi sekarang saya tidak bisa. Haichan menggelengkan kepalanya. Tuan, saya ada di sini. Terimalah saya jadi muridmu. Fang Han membungkuk tanpa ragu-ragu. Ini adalah kesempatan besar baginya.
dan dia tidak akan membungkuk dengan sia-sia. Setelah melihat Fang Han bersujud 3 kali berturut-turut, Bai Haichen mengangguk. Mulai sekarang, kamu adalah murid gerbang bintang kami. Gerbang bintang adalah 10 sekte abadi yang berdiri berdampingan dengan gerbang kenaikan. Wei Hexi juga salah satu muridnya. Kali ini, Wei Hexi kadang-kadang berada di Gunung Huanghuan dan mendapatkan ramuan 9 lubang dan Jiaofu Huanghuan. Jika Anda kembali dan memberikannya kepada sekte, Anda akan menjadi murid sejati. Jika begitu, saya pikir, mengapa Anda tidak mengambilnya setelah mendapatkan ramuan emas 9 lubang? Ternyata menjadi setelah mendedikasikannya untuk sekte, memanfaatkannya lebih banyak. Sepertinya saya akan menelan manfaatnya di masa depan. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Manfaat menelannya di perut saya adalah manfaatnya banyak. Fan Han berpikir untuk dirinya sendiri. Guru, karena saya adalah murid gerbang bintang, mengapa Anda tidak meminta saya untuk mengirim pil emas dan peta harta karun ini ke gerbang bintang? Tanya Fang Han. Pergi ke gerbang bintang? Ribuan mil jauhnya, dan bukan di wilayah Dali. Bisakah Anda sampai di sana? Terlebih lagi, ada banyak murid di gerbang bintang kami, dan semua orang ingin mendapatkan identitas murid sejati. Saya takut akan hal-hal itu. Anda akan dirampok segera setelah Anda pergi. Bai Haichen berkata, jadi saya akan membiarkan Anda mendekati Fang Qingshui terlebih dahulu dan membiarkan Anda memasuki gerbang kenaikan abadi. Kemudian bertahan di gerbang kenaikan abadi. Ketika kekuatan Anda kuat, Anda akan mencuri kitab suci gerbang kenaikan abadi yang sebenarnya dan memberikannya kepada kepala sekolah gerbang bintang. Penghargaan besar. Ketika kuil akan mencatat kredit saya. Dengan kekuatan sihir tertinggi, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa saya akan dihidupkan kembali. Kamu juga dikreditkan untuk dunia. Saya di keluarga Fang, tetapi saya adalah budak kecil yang memelihara kuda. Dan itu tidak mungkin. Saya telah dihargai oleh wanita tertua. Fang Han tidak bisa menahan untuk tidak menjilat bibirnya. 9 lubang pil emas sudah cukup untuk dapat mengubah seluruh tubuh Anda. Membuat ki dan darah seluruh tubuh Anda mengalami perubahan yang mengguncang bumi dan memperbaiki sumsum tulang Anda, menjadikan Anda bakat yang baik dan batu giok yang indah. Yang lain bisa. Fang Qingshui telah mengembangkan kekuatan gaib. Ketika Anda mencapai 3 Yuan Gang, Anda pasti akan dapat melihat bahwa akar Anda berbeda. Bai Haichen tampaknya telah menemukan ide yang sepenuhnya. Kekuatan spiritual tingkat ketiga, Rana Yuan Gang, apa itu? Fang Han menangkap beberapa jejak kultivasi lagi. Tubuh fisik memiliki 10 alam, dan setelah melangkah ke alam rahasia kekuatan gaib, ada juga 10 alam lainnya. Ketika kekuatan gaib dikultivasikan ke tingkat ke-10 yang ekstrim, seseorang dapat membalikkan hidup dan mati dan melangkah ke dalam rahasia alam umur panjang. Ini benar-benar penguasa di alam semesta. Dewa antara langit dan bumi. Hanya kepala sekolah dari 10 sekte besar dan Kaisar Agung Iblis yang dapat melangkah ke alam rahasia keabadian. Mereka adalah semut dan mereka adalah para dapeng yang bangga dengan langit. Saya tidak bisa menjelaskan 10 alam rahasia kesaktian untuk Anda. Singkatnya, yang paling penting bagimu sekarang adalah melakukan apa yang aku katakan. Bai Haichen berkata, dan nafas semakin tebal. Tampaknya telah menghabiskan banyak energi fisik dan mentalnya. Sekarang dia merasa bahwa akan melakukannya, dan dia tiba-tiba menembak. Sikat! Fang Han hanya bisa merasakan kuku panjang pihak lain, biru dan hitam, setajam pisau, dan bahkan merobek pakaian di hatinya.
Kemudian paku menembus jauh ke dalam dagingnya sendiri dan darah keluar. Aps, bukan orang baik, dia akan menggali hatiku. Fang Han hanya merasakan sakit parah di dadanya dan seluruh jantungnya seolah ditarik keluar. Ah! Pada saat ini, Bai Chan mengambil pil 9 lubang emas. Sayang sekali, seluruh tubuhku hangus dan darahku tidak bersirkulasi. Ramuan emas ini lebih cocok untukmu. Dengan suara retakan, dia benar-benar menelan pil emas dari hati Fang Han dan menjahitnya menjadi daging dan darah. Metode penggunaan pil 9 lubang emas bukanlah dengan menelannya, juga tidak menerapkannya secara eksternal. Bahkan jika ditelan, itu tidak akan dicerna dan akan ditarik keluar apa adanya. Bai Chan berkata, satu-satunya cara menggunakannya adalah dari hati. Buka lubang lalu jahit, kemudian gunakan kekuatan sirkulasi darah jantung untuk terus menyiramnya. Kekuatan obatnya akan terus terintegrasi ke dalam darah, dan akhirnya darah akan diganti lagi, kemudian memotong rambut dan mencuci sumsum. Pada saat ini, Anda akan dapat berlatih seni bela diri 1000 mil dalam sehari. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia menggertakkan gigi untuk menahan. Tapi kemudian kesulitan itu berakhir. Begitu pil emas 9 lubang dijahit ke dalam daging dan darah di mulut jantung, kekuatan obat mulai menghilang segera, menimbulkan garis merah samar. Setelah itu, seluruh tubuhnya menjadi sangat dingin dan cairan tubuh yang manis terus-menerus dikeluarkan di bibirnya, ditelan ke dalam perutnya, dan bau busuk terus-menerus keluar dari pori-pori tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke sungai dan menariknya kembali. Itu semua darah hitam dan bau, dan ada lapisan keringat bau di pori-porinya. Dia hanya mandi dan seluruh tubuhnya segar. Wewangian ada di mana-mana. Terutama ketika dia merasa memiliki jantung ekstra. Dengan setiap nafas, jantungnya berdetak 2 kali berturut-turut, dan dengan setiap detak, kekuatannya tampak meningkat 1 poin. Pil emas 9 lubang tampaknya menjadi jantung yang lebih kuat, membantu jantung asli dalam sirkulasi darah. Segera setelah tubuhnya pulih, dia merasakan pikirannya dan menjadi sangat terjaga. Pertemuan hari ini semua terintegrasi sekaligus, dan banyak ide aneh juga muncul. Seolah-olah orang bodoh tiba-tiba membuka pikirannya dan menjadi lebih bijaksana. Benar saja, semakin baik tubuh, semakin jernih pikiran. Tubuh yang kuat dapat menyehatkan pikiran dan merangsang kekuatan magis. Fang Han sekali lagi memverifikasi teori seni bela diri yang dia pelajari secara diam-diam. Jangan terlalu senang, kamu hanya menebus kekurangan dari tubuh aslimu. Bai Chan berkata dengan dingin. Jika kamu ingin mengolah keadaan fisik ke puncak, kamu harus pelan-pelan. Tapi kamu bisa berjalan lebih cepat dari yang lain. Itu saja. Mulai hari ini, Anda dapat melakukan latihan intensitas tinggi. Anda memiliki cukup nutrisi untuk mengikuti. Duduk dan saya akan mengajari Anda seni bela diri dan gerbang bintang saya. Ada juga beberapa lukisan Jiaofu Huangquan. Fang Han juga duduk dengan tenang, mendengarkan penjelasan Bai Chan. Menjadi lebih baik dan lebih baik. Namun, suara Bai Chan menjadi semakin lemah dan akhirnya berkata, berbagai metode tinju gerbang bintang saya didasarkan pada orbit bintang-bintang di langit. Dan berbagai metode tinju yang diciptakan oleh tubuh fisik mengkomunikasikan surga dan bumi, mengkonsolidasikan fondasi dan mengolah esensi, dan mencapai alam misterius kekuatan gaib. Anda harus selalu mengingat ini dan lebih memperhatikan lintasan bintang. Tiba-tiba tubuhnya menegang lagi. Ingat, pastikan
untuk pergi ke gerbang kenaikan abadi dan mencuri kitab gerbang kenaikan. Dedikasikan ke kepala. Ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan mendapatkan manfaat besar, serta diam-diam mengubur tubuh saya di tanah. Namun jangan dikremasi, dan tetapi disimpan dengan seluruh mayat saya. Di masa depan, jika Anda mendapatkan kredit besar, Anda dapat meminta syarat untuk mengajari guru dan membuat gurumu dilahirkan kembali. Jika mayat gurumu rusak, tidak akan dapat dilahirkan kembali. Ingatlah pesan gurumu. Setelah berbicara, tubuh Baijan tiba-tiba menegang. Nafasnya benar-benar terputus dan dia baru saja meninggal. Guru! Guru! Melihat Baijan tergeletak di tanah, Wang Han memanggil beberapa kali, tetapi dia tidak bersuara. Dia tidak berharap gurunya secepat ini mati. Meskipun keduanya bertemu kurang dari 1 jam, bagaimanapun Baijan mengajarinya banyak hal dan dia juga memperluas wawasannya, sehingga dia tahu bahwa dunia ini sangat indah. Hidup yang maha tinggi dalam pikirannya, satu negara, satu kaisar, satu dinasti dan satu generasi, ratusan juta orang, hanyalah mainan di tangan sekte Xiandao. Karena dia membuat dirinya memahami kebenaran antara langit dan bumi, Wang Han masih memiliki perasaan di hatinya untuk gurunya yang berusia kurang dari 1 jam ini. Namun, apa yang ingin dilakukan Baijan sendiri sangat sulit. Pergi untuk mencuri kitab suci dari sekte gerbang kenaikan dan persembahkan kepada kepala sekte gerbang bintang dengan imbalan kredit besar. Dan kemudian biarkan kepala sekolah sekte gerbang bintang menghidupkannya kembali gurunya.